Oke, baik. Untuk yang kira-kira ibu buat apa untuk mereka, untuk anak-anak yang ribut? Untuk anak-anak yang ribut berusaha untuk menenangkan mereka dengan memberi aturan di dalam kelas. Kalau ada yang memberikan jawaban, tidak boleh ada yang memprotes. Jadi ibu sampaikan ke mereka bahwa kalau saat pelajaran tidak boleh berhenti begitu. Kemudian untuk proses ke depan, kira-kira aturan-aturan yang ibu buat itu seperti apa? Ya, kita membuat aturan kelas, ada tata-tata kelas sebelum memulai pelajaran. Iya, buat aturan kelas. Itu disepakati ibu sendiri atau dengan mereka? Nah, itu kesepakatan antara guru dan murid. Kalau begitu aturan kelas itu sudah mulai diterapkan atau sudah dibuat sejak kapan? Ya, baru mau dibuat di kelas 7 dan kelas 8. Dari kelas 7 dan kelas 8. Menurut ibu perkembangan itu aturan kelas itu sejauh ini sudah baik atau belum? Maksudnya masih perlu ditambahkan. Sejauh ini belum maksimal karena perlu ditambahkan mas, karena masih ada anak-anak yang belum bisa diatur. Oh ya, Karena ada yang refleks. Jadi kalau untuk anak-anak yang belum bisa diatur, menurut ibu itu siapnya bagaimana? Ya, itu perlu pembimbingan lebih lanjut. Itu apakah nanti mau melibatkan siapa kira-kira? Iya, melibatkan warga kelas dan guru pelajaran. Kalau memang tidak bisa, kita libatkan juga guru. Jadi sejauh ini di dalam kelas ketua kelas itu berjalan baik atau tidak sehingga perlu ada apa peraturan di dalam kelas. Ketua kelas menurut ibu dia sampai mana itu? Menurut saya untuk ketua kelas ini dia sebatas menegur. Sebatas menegur. Selama ibu mengajar, situasi kelas yang dibuat itu seperti apa? Supaya mereka tidak berhenti. Ya, dengan memposisikan posisi dulu mereka dan berikut dengan tenang. Baik, menurut ibu sejauh ini pembelajaran dalam kelas supaya mengantisipasi anak tidak berhenti itu kira-kira menurut ibu sudah berapa persen? Ya, menurut saya dari 50%. 50%. Kira-kira kalau mau ditingkatkan berapa persen? Ya, kalau bisa ya sampai 75%. 75% yang menurut ibu yang 75% itu seperti apa? Ibu boleh beribu atau seperti apa? Ya, anak tidak boleh berikut. Terus Yang berikut kita harus mengikuti alur pembelajaran dari awal sampai akhir dan menaati peraturan kelas yang telah dibuat. kemudian untuk ibu sejauh selain buat aturan atau ada buat juga hal-hal situasi kelas itu dia seperti zona nyaman dengan aman menurut ibu itu selain buat aturan apa lagi? Ya, dengan cara membuat Kan saja buat bikin Buat apa ya? supaya termotivasi juga. Baik untuk anak-anak yang ini dalam presentasi anak-anak ini ada apakah semua murid atau hanya beberapa orang saja yang biasa? ada beberapa orang saja. Menurut ibu mereka itu apa punya apa watak atau sikap-sikap yang sama seperti murid yang lain atau tidak? Mungkin mereka memiliki sifat yang sama, tetapi kadang mereka refleks spontan memprotes teman-teman mereka, misalnya teman mereka memberikan pendapat, mereka tidak setuju, mereka tidak melalui alur pembelajaran, mereka langsung protes. Tidak bisa.
hidup selain guru hidup selain guru mata pelajaran kira-kira untuk selain buat aturan itu supaya situasi kelasnya itu kira-kira perlu melibatkan siapa? Mungkin wali kelas. Ya, perlu melibatkan pelajaran wali kelas yang ini terlalu signifikan ya kita libatkan guru. Untuk ini antar rekan sejawat misalkan rekan guru mengajar yang lain, kira-kira menurut ibu sebaiknya seperti apa? Rekan guru mengajar yang lain supaya ya paling tidak terapkan tinggi supaya belajar menjadi suatu nyaman dan nyaman. Ya, perlu kerjasama dan koordinasi. Kalau untuk wali kelas sendiri, Ya, wali kelas pun dilibatkan karena wali kelas yang tahu anak walinya. wali kelas apa yang terlalu penting. Yang berikut mengenai tadi kan rencana itu sudah laksanakan untuk aturan kelas. Kira-kira untuk proses ke depan apakah ibu terus akan memberikan aturan kelas itu? Ya, tetap saya gunakan aturan kelas untuk kesepakatan kelas supaya kita dapat bersama. Kemudian untuk komitmen, kira-kira untuk komitmen ke depan, kira-kira untuk situasi atau keadaan kelas supaya aman dan nyaman itu, apakah nanti untuk aturan kelas itu perlu dilihat kemana? Ya, untuk sebelum ini ya perlu kita lihat. Ya, untuk sementara yang perlu diperbaiki dan direvisi sedikit. Kira-kira menurut ibu spesifik bagian peraturan yang apa yang harus ada, yang harus dirubah? Kira-kira apa yang harus dirubah? Kira-kira yang apa yang mana yang harus dirubah? Yang harus dirubah itu tentang kesepakatan untuk ketertiban di dalam kelas. Secara umumnya ketertiban. Jadi menurut ibu, ibu sangat bisa untuk menetralkan situasi kelas atau suasana kelas. Kira-kira menurut ibu sampai tingkat ketercapaian untuk suasana kelas aman dan nyaman ini sampai berapa persen? Ya, Ya kita mau persentase sih. untuk sementara ya masih 50%. 50%. Dinaikkan kira-kira berapa? Ya, Ya, untuk presentasinya dinaikkan tetapi kita memposisikan kembali dengan kondisi yang seperti apa? Kondisi yang seperti apa? karena ada anak-anak yang belum 100% dia mematuhi aturan kelas. Nah, Kira-kira menurut ibu kendalanya apa? Yang kita belum patuhi. untuk kendalanya sejauh ini saya belum maksudnya melakukan pendekatan dengan anak tersebut. Kira-kira apakah harus melibatkan juga orang tua atau masih Berapa menit? Harus berapa menit? itu situasi kelas kemudian berhubungan dengan perilaku anak. Menurut ibu perilaku anak apakah mereka menurut ibu bagaimana perilaku anak? Nah, untuk perilaku anak sebagian besar perilaku anaknya itu baik. Hanya ada sebagian kecil saja yang perilaku kurang baik. Baik, saya kembali untuk rencana setelah ini ibu kembali melihat aturan kelas, kemudian peraturan yang dibuat untuk direvisi, kemudian komitmen ibu untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan supaya
mengatur di dalam kelas, baik untuk pelajaran, kemudian untuk aturan kelas. Menurut Ibu untuk ini kegiatan-kegiatan di dalam kelas itu apakah yang sebaiknya itu seperti apa kegiatan-kegiatan guru di dalam kelas? Ya, memberikan motivasi kepada anak. Memberikan motivasi itu bisa kan seperti apa yang dilakukan, apakah di awal atau di pertengahan atau di akhir? Motivasi ini di awal pembelajaran. Di awal pembelajaran. Kemudian misalkan selain motivasi apakah mungkin ada evaluasi atau refleksi begitu? Untuk evaluasi di akhir pembelajaran kita melakukan evaluasi. Itu dilakukan hasil habis pembelajaran atau mungkin seminggu sekali atau sebulan sekali. Sehabis pembelajaran. Untuk ini yang berikut sebagai yang terakhir, jadi kesimpulan untuk pembicaraan kita pagi hari ini menurut Ibu bagaimana? Ya, masih harus ada perbaikan untuk siswa-siswa yang di dalam kelas perilaku kurang baik dengan tidak mematuhi kesepakatan kelas, perlu kita tingkatkan, lagi Aturan kelas itu? kita harus perlu meningkatkan, meninjau kembali kesepakatan kelas yang telah kita buat. Kita meningkatkan proses pembelajaran di dalam kelas dengan memperhatikan pola dan tingkah laku anak didik. Terima kasih untuk waktu pagi ini dan terima kasih untuk kita coaching ini. Jadi saya mengambil kesimpulan bahwa aturan kelas itu dibuat supaya untuk atur keadaan kelas supaya anak belajar menjadi aman dan nyaman. Terima kasih. Kalau tidak baik, ada guru yang tegur, ada anak-anak yang ikut menegur. Itu mereka dalam situasi belajar atau dalam keadaan kelas kosong? Kadang dalam situasi belajar ada siswa yang disuruh untuk membuat kalimat misalnya, terus kalimatnya salah, ada yang langsung protes. Jadi situasinya terjadi pada saat pelajaran. Kalau menurut yang yang ada selain di dalam